Arfa, udah hadir Arfa. Agis, udah hadir Agis. Selamat Hargur, Hari Guru Nasional. Ya, harus super sabar. Orang sabar disayang. Adistri udah hadir 10.3. Karenina sudah bergabung. Rafa, Dapa sudah bergabung. Harus absen sholat. Materi BTQ ada 3 ujiannya, ulangannya. 1 Al-Baqarah 1-5, kedua Ali Imran 133 sampai 136. Yang ketiga At-Tolak 2-5. Surah At-Tolak. Waalaikumsalam. Siapa tuh yang dari Bima tadi ya? Terima kasih udah bergabung. At-Tolak 2-5 ya betul. Selamat Hari Guru, terima kasih. Fahri IPS 2. Tadi kemana sholat? Dekat tingali. Selamat Hari Guru, terima kasih. Muhammad Agung Bima. Muhammad Agung Bima ya, tahun berapa itu? Besok jam isi, bukan jam kosong. Oh ya, kelas 10 belum ini ya, absen ya. Hilda hadir. Terima kasih ucapan Hari Gurunya. Raihan Redo. Sholatnya di kloter 1-2 itu jangan telat. Kalau sudah lewat ke 3 ya udah ditinggalin. Harus absen, nggak boleh nggak absen. Berarti dianggap tidak ada kalau nggak absen. Panitia Hari Guru. IPS 2 yang lain, gitu, yang IPS 2 dikontak-kontak lagi biar hadir semua. Ya, besok harus absen, Agis. Coklat sudah bergabung. Adit 10-1 Adit. Kelas 11 siapa tuh? Siapa? Lupa lagi namanya siapa yang itu. Malam hari ini kita akan membahas fungsi syariat Islam yang ke-6, yang terakhir. Ini menarik untuk kita bahas yang ke-6 ini. Jadi untuk malam hari ini kita akan menuntaskan kajian tentang Maqasidus Syariah. Adit angkatan 32.
Aditya Saputra, Sigit hadir, Jibril 1110 hadir. Temennya mana? Mikael. Jibril temennya mana? Mikael dikasih tahu. Disiapkan Al-Quran untuk membahas materi ini karena kita akan merujuk kepada Al-Quran terkait dengan fungsi syariat Islam yang ke-6. Ridho IPS 2 hadir. Alvin 12 IPS 3. Terima kasih. Ucapan selamat hari gurunya. Namanya Hargurnas, Hari Guru Nasional. Guru TK, guru SD, guru SMP, oh, boleh nanti ikut live di ruangan ini, nanti semacam dialog ya, nanti podcast ya, ikut podcast nanti materinya kira-kira apa yang menarik. RBK Dimari, ya insya Allah mudah-mudahan ya bermanfaat ilmunya. Boleh ya untuk ada podcast, nanti ada dialog beberapa orang, nanti cari materi yang menarik untuk dibicarakan, nanti dijadwalkan kapan kita tayang langsungnya kapan gitu ya. Kirana IPS 1 udah hadir. Jul udah hadir. Bulan puasa tiap hari ada tayangan langsung ya, boleh nanti di acara kultum. Nanti yang kultumnya gantian dengan materi yang berbeda, full 1 bulan lamanya diisi dengan itu. Kucing hamil jangan menarik kata. Baik, karena sudah waktu udah pukul 8 lebih 20 menit. Minta saldo buat foya-foya, nggak boleh atau foya-foya mah. Nggak boleh foya-foya. Julia Kinasih IPS 2 sudah hadir. Iya, saya guru MTS ini. Sampai sekarang masih ngajar di MTS aja masih ngajar. Baik, sambil nunggu teman yang lain, kita mulai saja kajian kita, ngobrol kita malam hari ini ya. Nggak normal tuh kalau sesama jenis mah, atau dicurigai itu. IPS 2 nanti kita ngaliwat hari Minggu. Hari Minggu ngaliwat di rumah. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an taraddahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para siswa kelas 10, 11, 12 SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang, juga para siswa dari MTs Miftaul Jannah, para alumni, rekan-rekan, sahabat di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita sekalian, nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Yang utama adalah nikmat iman dan Islam. Silakan di pause. Sehingga dengan nikmat itulah pada malam hari ini kita masih dapat beraktivitas, kita bisa berjumpa, bertemu dalam agenda rutin setiap malam. Acara ngobrol bareng ya, untuk mengikat ukhuwah di antara kita, sekalipun sudah lulus, ada yang sudah alumni ya, sekalipun juga jauh, kita bisa ngobrol, komunikasi lewat media sosial ini. Dan juga berharap waktu yang kita miliki dapat kita gunakan untuk menambah ilmu kita. Ya, kita nanti bisa ngobrol, dialog. Maka silakan untuk rekan sahabat juga para siswa yang mau menyampaikan pertanyaan, boleh silakan nanti diketik saja di layar monitornya, nanti saya baca, nanti akan diberikan jawaban gitu. Baiklah, untuk malam hari ini, materi kita hari ini kita akan menuntaskan kajian kita yang merupakan lanjutan dari beberapa malam yang lalu, yaitu tentang maqasidus syariah ya, tentang fungsi syariat Islam. Masih ingat kajian minggu lalu, hari-hari kemarin? Ada 5 fungsi yang telah kita bahas. Yang pertama, syariat Islam itu berfungsi untuk hifdzuddin ya, memelihara agama. Yang kedua adalah hifdzun nafs, memelihara jiwa ya, memelihara nyawa. Yang ketiga adalah hifdzul mal, memelihara harta. Yang keempat, hifdzun nasl ya, memelihara keturunan. Yang kelima adalah hifdzul akli, untuk memelihara akal. Itu 5 telah kita bahas pada hari yang lalu. Nah, sekarang malam hari ini kita akan menyelesaikan fungsi yang ke-6, yaitu adalah hifdzul muru'ah, itu memelihara kehormatan. Memelihara kehormatan manusia. Ada 2 hal yang harus kita lakukan agar terpelihara kehormatan kita. Islam itu telah menjelaskan, memberikan satu aturan, perintah, yakni agar setiap manusia, ya, laki perempuan, harus pandai menutupi auratnya. Ya, jadi yang pertama, nanti yang kedua. Yang pertama itu adalah ya, Islam itu telah memberikan satu aturan yang terkait dengan kewajiban menutupi aurat agar tetap terhormat, manusia itu tetap terhormat ya, tidak terhinakan, tidak hina, maka harus pandai menutupi aurat. Nah, aurat itu artinya adalah aib. Kalau terbuka itu nanti akan kelihatan celaknya, akan kelihatan aibnya, itu aurat. Jadi kalau orang itu kelihatan, akan timbul rasa malunya. Kenapa? Cacatnya kelihatan gitu kan. Makanya ditutupi dengan pakaian yang menutupi aurat gitu.
Nah, aurat ini ada dua batasan yang berbeda. Kalau laki-laki auratnya mana kemana? Ada yang paham? Laki-laki sebelah mana auratnya? Dari udel pusat sampai ke lutut, ya, minas surah ila rukbah, dari pusat sampai ke lutut. Itu aurat laki-laki cuma 3 jengkal, ya, dari pusat sampai ke lutut cuma 3 jengkal itu. Kenapa cuma 3 jengkal? Karena bagian yang menarik dari laki-laki cuma bagian itu saja gitu kan, yang lainnya tidak menarik kan gitu. Jadi sangat pendek laki-laki itu auratnya itu, ya. Jadi dalam kondisi yang sangat darurat, maka yang ditutup hanyalah bagian itu saja. Tapi dalam kondisi yang normal itu tetap untuk menjaga kesopanan harus ditutup dengan pakaiannya. Dalam kondisi yang darurat itu ketika kita mandi, ya misalkan ya, kita mandi di sungai. Ketika mandi ternyata baju kita hanyut, ya, kita hanyut baju itu. Yang tersisa hanya mungkin kain sarung saja, kain sarung. Nah itu kalau kita sholat di samping sungai, mungkin ada batu yang cukup rata untuk sholat, itu boleh. Yang penting dari bagian pusat ke lutut itu tertutup, itu sudah dikatakan sah, ya. Ya, kondisi yang sangat darurat, tidak ada pakaian yang lain, maka boleh sholat hanya menutupi bagian pusat sampai ke lutut saja. Itu dalam kondisi darurat. Tapi kalau kondisi yang normal, pakaian banyak, ya, pakaian banyak, bagus, ke masjid, ke musola, nggak boleh pakai sarung dadanya terbuka, nggak boleh betisnya terbuka, nggak boleh. Tetap harus pakaian yang normal, yang standar, ya, yang bagus ke masjid, ke musola itu gitu. Itu jadi standarnya seperti itu ya. Jadi kalau laki-laki itu auratnya adalah minas surah ila rukbah, dari pusar sampai ke lutut. Jadi sangat pendek. Tadi alasan kenapa? Karena bagian yang menarik dari laki-laki cuma bagian itu saja, ya gitu. Beda dengan perempuan. Mana aurat perempuan? Adalah seluruh tubuh. Kecuali yang boleh nampak adalah bagian muka dan telapak tangan saja. Di perempuan itu seluruh badannya aurat, harus ditutupi gitu ya. Yang boleh terbuka hanya bagian muka dan bagian telapak tangan. Kenapa muka? Muka adalah identitas seseorang, maka boleh dibuka gitu. Itu berbeda ya. Kenapa perempuan seluruh tubuh? Tidak dengan laki-laki yang cuma 3 jengkal itu. Karena aurat perempuan itu seluruhnya menarik bagi laki-laki, maka harus ditutupi gitu. Itulah konsep prinsip aurat dalam Islam. Jadi pakaiannya pun berbeda ya. Jadi kalau laki-laki ya standar saja gitu, dari badan sampai ke kaki ditutup ya gitu. Kepala tidak harus tertutup. Tapi kalau perempuan seluruh tubuhnya harus ditutupi dengan pakaian yang menutupi aurat gitu kan gitu. Karena tadi bahwa tubuh perempuan itu menarik bagi laki-laki, makanya harus ditutupi dengan baik dengan pakaian yang menutupi aurat. Itulah perbedaan konsep tentang aurat antara laki dan perempuan. Nah kemudian untuk menutupi aurat ya gitu, dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 26. Silakan dibuka Al-Qurannya. Al-A'raf surat ke-7 ya. Surat ke-7 ayatnya ayat 26. Silakan dilihat Al-Qurannya. Al-A'raf ayat 26.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Seulangi, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Walibasu taqwa dzalika khair, dzalika min ayatillah la'allahum yazakkarun. Artinya apa? Ya bani Adam, wahai anak Adam atau manusia, qad anzalna, sungguh kami telah menurunkan, alaikum bagi kamu, ada libasa, pakaian. Untuk apa pakaian? Yuwari sawatikum. Satu, untuk menutupi auratmu. Warisha, dan perhiasan. Ya, sekali lagi bahwa Allah menurunkan pakaian kepada manusia dengan dua fungsi. Satu adalah menutupi aurat. Jadi kalau berpakaian itu yang paling utama adalah harus menutupi auratnya, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, warisa, dan sebagai perhiasan keindahan. Ya, dua di situ. Kalau memakai baju terpenuhi dua syarat, dua ketentuan. Satu, harus menutupi aurat. Yang kedua, indah, ada keindahan. Jangan sampai gara-gara pengen indah kemudian auratnya terbuka, itu salah juga ya. Jadi kenapa Islam harus menutupi aurat? Dalam rangka memelihara kehormatan manusia. Jadi kalau manusia tidak berpakaian atau pakaiannya menyimpang dari ketentuan agama, itu akan membuat dirinya akan terhinakan, tidak mulia lagi ya. Ya, terhormat lagi itu. Makanya ketika Allah menurunkan pakaian, dua fungsi harus terpenuhi. Satu sebagai penutup aurat, yang kedua adalah untuk keindahan. Makanya perhatikan juga tentang keindahan pakaian. Maka boleh di situ yang namanya ada mode ya. Ada modis, pakaian itu harus indah, tidak sembarangan pakai baju, tapi itu ada keindahan. Kenapa? Kata Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu sangat indah dan suka kepada keindahan. Makanya kalau pakai baju harus yang indah, yang bagus. Jangan asal pakai baju ya. Bagi wanita harus bagus, harus modenya harus bagus. Tapi tadi tetap tidak mengabaikan ketentuan menutupi aurat. Jangan sampai gara-gara pengen modis, pengen bagus dengan model yang hebat, kelas dunia, tetapi auratnya terbuka, itu yang salah. Ya, itu adalah fungsi pakaian di dalam Islam. Kemudian kata Allah, walibasu taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu lebih baik. Makanya ketika dia berpakaian dengan baik, dia pun harus bertakwa kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan dilaksanakan, dan apa yang dilarang Allah kita tinggalkan. Itu satu ya, sekali lagi bahwa ketentuan berpakaian dalam Islam pertama ada di surah Al-A'raf ayat 26 yang menjelaskan tentang fungsi pakaian. Satu adalah yuwari sawatikum, untuk menutupi aurat. Yang kedua adalah untuk keindahan ya. Itu satu dalam surah Al-A'raf ayat 26. Sekarang kita buka surah An-Nur. Surah An-Nur itu surah ke-24. Silakan dibuka An-Nur. Ayatnya ayat 30. Mangga dibuka ayat 30. Surah An-Nur surah ke-24 ayatnya ayat 31 ya, ayat 31. Mangga silakan dibuka Al-Qur'annya. An-Nur surah ke-24 ayatnya ayat 31 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Lihat di ayatnya,
Kata Allah, wala yubdina zinatahuna illa ma dhahara minha. Untuk perempuan mukminat kata Allah, janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Sekali lagi kata Allah dalam Quran surah An-Nur 31, wala yubdina zinatahuna, dan janganlah perempuan mukminat menampakkan perhiasannya illa kecuali apa yang dhahara yang nampak daripadanya. Apa itu yang boleh nampak? Adalah yang boleh nampak cuma bagian muka dan telapak tangan saja. Ya, sekali lagi, jadi perempuan mukminat kata Allah jangan menampakkan perhiasannya, yang boleh nampak hanya bagian muka dan telapak tangan saja. Yang lainnya harus ditutup, ya. Itu satu. Lanjutkan ayat berikutnya. Wal yadribna bi khumurihina alai juyubihina. Wal yadribna bi khumurihina ala juyubihina. Jadi kata Allah dalam Al-Qur'an, pakai kerudung wanita mukminat itu harus menutupi sampai ke bagian dadanya, ya. Di kerudung itu jangan sampai ke leher, ya, jangan ke leher, tapi harus sampai ke dadanya, ya, begitu. Jadi itu pakaian kerudung di dalam Islam, ditutupkan kerudung sampai ke dadanya, ya, bukan sampai ke lehernya. Apalagi diputar-putar di leher, ya, sampai ini ketutup lehernya. Nanti kalau naik angkot bisa kegusur, tuh bisa meninggal gara-gara kelilit sama kerudung, ya, begitu. Itu yang kedua, surah An-Nur 31, ya. Jadi yang pertama adalah perempuan mukminat tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali yang bisa nampak itu hanya bagian muka dan tangan saja. Yang kedua, kalau di kerudung sampai ke bagian dadanya, jangan sampai ke lehernya, begitu. Ya, sekarang yang berikutnya surah Al-Ahzab, ya. Surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab itu surah ke-33, silakan dilihat Al-Ahzab 33, surah ke-33 ayatnya ayat 59, mangga. Al-Ahzab 59 itu ayat yang ketiga, silakan dilihat Al-Ahzab 59. Allah katakan, ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihina min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain wa kanallahu ghafurur rahima. Ya, sekali lagi kita lihat ayatnya, ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, kul li azwajika, katakan kepada perempuanmu, kepada istri-istrimu, ya, kepada istri-istrimu, wa banatik, dan kepada anak yang perempuan, wa nisal mu'minin, kepada perempuan mukmin, yudnina alaina min jalabibin, agar mengulurkan jilbab sampai perut tubuh mereka, ya. Jadi kata Allah, wahai nabi, katakan ke istri-istrimu dan anak perempuanmu dan kepada perempuan-perempuan yang mukmin, ulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, ya. Jadi kepada wanita tadi yang istrinya, anak perempuannya dan perempuan mukmin, agar mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Apa itu jilbab? Jilbab itu bukan kerudung, ya. Jilbab itu adalah pakaian yang panjang dan longgar yang menutupi tubuhnya kecuali yang nampak hanya bagian muka dan telapak tangan saja, ya, gitu. Jadi tutupkan jilbabnya, pakaian yang panjang longgar, ya, ke seluruh tubuh, yang nampak cuma bagian muka saja dan telapak tangannya, gitu. Untuk apa mewajibkan jilbab? Ada dua fungsi jilbab itu.
Pertama adalah terima kasih ya Agus ya sama Rizky ya udah hadir ya. Nah, untuk apa jilbab diperintahkan? Adna ayurofna, agar mudah dikenal. Ya. Yang kedua, fala yuzain, agar tidak diganggu oleh lawan jenisnya. Jadi ada dua fungsi pakaian jilbab itu. Yang pertama adalah adna ayurofna, agar mudah dikenal bahwa dia ada seorang perempuan mukminat. Yang kedua adalah tidak diganggu oleh lawan jenisnya. Jadi kalau kita sudah orang berpakaian jilbab itu kita yakin dia itu perempuan mukminat ya. Tapi kalau mereka tidak berjilbab, membuka rambutnya, kita masih tanda tanya apakah dia mukmin atau bukan mukmin, itu masih. Tapi kalau udah jilbab sebagai identitas, kita yakin dia seorang mukminat ya. Jadi yang kedua adalah agar tidak diganggu oleh lawan jenisnya. Saya yakin kalau laki-laki ketemu dengan perempuan yang berjilbab itu akan cenderung akan menghormati. Tapi kalau perempuannya rambutnya terurai, terbuka dengan pakaian yang super mini, itu cenderung akan melecehkan ya. Makanya kenapa Islam memerintahkan jilbab, kerudung, agar apa? Agar perempuan itu akan dimuliakan oleh lawan jenisnya. Itulah kenapa Islam itu memberikan satu prinsip dasar yang terkait dengan pakaian ya, dengan yang panjang dan longgar, dengan tidak menampakkan tubuhnya, agar terpelihara kehormatannya gitu ya. Dan sekalian, jadi kalau dari konsep yang tadi itu dari ayat Al-A'raf, terus An-Nur, kemudian Al-Ahzab, itu apa? Bahwa pakaian dalam Islam itu tujuannya apa? Ingin memelihara kehormatan wanita. Nah, kalau sudah terbuka pakaiannya, itu tidak terhormat lagi, ya. Itu akan yang terhinakan di situ. Tidak terhormat lagi ya. Sekarang laki-laki misalkan ya, ada dua pilihan. Dikasih permen, ini mohon maaf ini ada sedikit ilustrasi ya gitu. Satu, permen yang sudah terbuka. Yang kedua, permen yang masih tertutup. Sahrul milih mana, Rul? Dikasih permen 2 biji, yang satu sudah terbuka, yang satu masih dibungkus. Kira-kira Sahrul milih mana, Rul? Mau nggak permen yang sudah dibuka? Saya yakin tidak mau, ya, tidak mau. Pasti akan memilih permen yang tertutup. Kenapa? Masih steril, begitu kan, gitu. Itu logika seperti itu. Itu semacam analogi perumpamaan ya. Jadi makanan itu akan higienis, akan steril kalau ditutup. Juga sama, perempuan itu akan terhormat, akan mulia kalau ditutup tubuhnya gitu. Makanya kenapa Islam harus menutup pakaian tadi, untuk memuliakan dan menghormati, menjaga kehormatan kaum wanita. Insya Allah kalau perintah berpakaian dalam Islam dipenuhi oleh kaum wanita, juga oleh laki-laki, maka akan terjaga kehormatan. Tapi kalau diabaikan pakaian itu, ya sudah, tidak ada kehormatan di situ. Apa bedanya manusia dengan hewan yang tidak berakal kalau mengabaikan ketentuan syariat terkait dengan pakaian? Itulah harus kita pahami oleh kita semua ya. Jadi kenapa Islam begitu ketat? Ke sekolah harus pakai kerudung, pakai jilbab, ke pasar tetap harus pakai ya, gitu. Harus kemana pun pergi harus pakai. Kecuali di rumah boleh dibuka. Tapi kalau sepanjang dia udah keluar rumah di wilayah publik, itu harus semuanya harus dipakai ya, gitu. Itulah untuk apa? Untuk memuliakan, menjaga kehormatan manusia ya, gitu. Agus ya, kenal itu Gus ya. Agus dengan di Sahrul ya, dengan Rizky itu kenal banget ya. Terima kasih sudah bergabung di kajian malam hari ini. Bisa dipahami ya, jadi sekali lagi bahwa perintah berpakaian
ada yang namanya jilbab. Tujuan apa? Untuk memuliakan wanita, menjaga kehormatan wanita. Yang penting tadi kita harus melaksanakan karena Allah, ya, bukan karena mode atau karena terpaksa karena disuruh orang lain, ya, tapi kita harus semata-mata karena Allah itu. Itu satu. Jadi Islam memerintahkan kepada orang-orang mukmin dan mukminat agar betul-betul memperhatikan tentang cara berpakaian. Insya Allah itu akan mulia dan terhormat. Tapi kalau konsep pakaian dalam Islam diabaikan, dia malah membuka auratnya, ya, maka saya yakin dia tidak terhormat lagi, tidak lagi terjaga kehormatannya, malah dia menjadi nampak kehinaan di situ, ya, gitu. Itu satu. Terus yang kedua, agar manusia terhormat dan mulia itu, Islam telah memberikan aturan yang terkait dengan pergaulan. Ya, jadi Islam itu sangat memberikan pergaulan antara laki dan perempuan. Di mana bahwa pergaulan itu boleh dilakukan laki perempuan dengan syarat apa? Dengan syarat adanya pernikahan. Jadi kalau laki perempuan pengen bergaul secara bebas, bisa tinggal serumah atau kemana-mana pergi berdua-duaan, maka itu harus harus nikah dulu. Tapi kalau tanpa ada ikatan pernikahan, ya, maka tidak dibenarkan laki perempuan itu melakukan pergaulan secara bebas, ya, gitu. Makanya Islam itu pertama apa di situ? Memerintahkan nikah. Masih tahu, pasti pahamnya ayat tentang nikah itu dalam surah An-Nisa itu kan? Fankihu ma tobalakum minan nisa, ya. Ayat berikutnya, ya. Jadi kata Allah, nikahilah oleh kamu perempuan yang kamu sukai. Jadi kalau sudah punya kemampuan material, kemampuan fisik, kemampuan mental, ya, kemampuan ilmu, maka itu harus segera menikah. Harus menikah, tidak boleh tidak menikah. Kenapa? Karena apa? Untuk menjaga kemuliaan manusia itu. Apalagi sudah punya kemampuan, tetapi ada khawatir berbuat zina, itu hukumnya wajib. Karena kalau tidak menikah dan dia kemudian berzina, ya itu udah terhina lagi. Dia akan terhina, gitu. Dia akan mirip dengan binatang, mirip dengan kucing ini nih, ya. Kucing ini kalau ada maunya dengan lawan, jadinya langsung dia kejar-kejar saja itu. Apakah seperti ini manusia? Tidak, ya, gitu. Jadi kalau laki-laki pengen terjaga kehormatannya, maka dia harus menikah, ya, harus menikah, ya, gitu. Dan pasti itu ada ketentuannya menikah itu, ya, ada ketentuannya menikah itu. Dan kita harus selektif dalam memilih jodoh kita. Kata Rasulullah itu kalau menikah itu dengan 4 syarat, ya. Tunkahul mar'ah li arba'in. Kata Rasulullah itu nikahilah perempuan itu karena 4 perkara, 4 hal. 1, li jamaliha, karena kecantikannya. 2, li maliha, karena hartanya. Yang ketiga, li nasabiha, karena keturunannya. Yang keempat, li diniha, karena agamanya. Ya, ada 4 syarat milih istri itu. Karena kecantikannya, kedua karena hartanya, ketiga karena keturunannya, keempat karena agamanya. Jadi kata Nabi, kata Rasulullah, pilihlah karena agamanya. Insya Allah pernikahan akan baik, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi itulah kenapa Islam memerintahkan nikah, untuk memelihara kehormatan itu. Jadi kalau laki perempuan serumah tanpa nikah, pergi kemana-mana bareng, apapun bareng, dia sudah tidak terhormat lagi. Apa bedanya dengan binatang yang kita pelihara itu? Mereka tidak hidup tanpa aturan, ya, gitu.
Yang kedua, dalam Islam tidak boleh adanya perzinahan, tidak boleh. Ayatnya mana? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Kata Allah dalam surah Isra ayat 32, Allah katakan wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu apa? Fahisyah, perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan gitu ya. Jadi kalau kita mendekati zina artinya melakukan perbuatan yang mengantar kepada zina ya, artinya pacaran itu dalam Islam dikatakan itu hukumnya haram. Kenapa haram pacaran itu? Karena tadi bisa berzina ya, karena zina itu kan ada prosesnya di situ, tidak langsung kan ada proses. Apa prosesnya? Tadi pertemuan laki perempuan secara rutin setiap waktu. Nah, dengan terus pertemuan rutin itulah akan terjadi berzina. Nah, kalau sampai itu zina dilakukan, kata Allah fahisyah, itu perbuatan yang keji ya, perbuatan yang keji. Kenapa keji? Karena akan mirip seperti binatang ya, seperti binatang. Yang kedua adalah wasa'asabil, dan seburuk-buruknya jalan begitu ya. Jadi kita pernah mendengar satu pernyataan dari orang yang terlibat dalam kegiatan perzinahan. Kata mereka, dia menikah di usia muda, terus punya anak, kemudian jadi perceraian. Nah, untuk menghidupi anak itulah dia bekerja sebagai pezina. Boleh nggak menafkahi anak dengan hasil perzinahan? Coba, boleh nggak? Jawaban tidak boleh kan? Boleh nggak? Tidak boleh. Cari jalan lain yang halal. Tidak boleh ngasih makan anak dari pekerjaan yang haram. Itu bukan yang halal, yang haram ya. Jadi masih ada jalan yang lain yang lebih halal, yang lebih baik ya, kita harus melakukannya. Jangan sampai gara-gara kepepet anaknya bisa pengen terjaga makannya, terpenuhi pakaiannya, atau dia punya rumah yang memadai, lantas dia bekerja sebagai pezina. Itu boleh enggak ya? Ya pasti dalam Islam dikatakan itu adalah suatu hal yang dilarang. Cari jalan lain yang halal, yang apalagi untuk tersangkut dalam memberikan konsumsi kepada anak-anak kita, harus jelas-jelas yang halal ya gitu. Itu ada dua konsep dalam Al-Quran ya. Jadi kenapa Islam itu mewajibkan tentang pakaian? Agar tadi terpelihara kehormatan kita. Karena sekarang banyak sekali dampak ya, dampak buruk dari pakaian itu. Ya, kita lihat sekarang di media sosial, perempuan begitu mudah dia membuka auratnya. Padahal di dalam Islam itu, kata Nabi, dikatakan al-haya'u minal iman. Ya, malu sebagian daripada iman. Jadi orang yang beriman itu punya rasa malu gitu kan gitu. Jadi ciri-ciri orang beriman itu apa? Dia punya rasa malu. Malu apa? Malu tadi menampakkan auratnya. Kalau orang sudah tidak punya malu, berarti dia tidak punya iman gitu. Makanya kepada para siswa ya, kalau SMA 4 juga dari Miftahul Jannah, kalau di rumah ya di kamar sendiri boleh. Tapi kalau sudah keluar rumah, ketemu dengan orang lain yang bukan muhrimnya, atau ada wilayah publik, komunitas masyarakat yang lain, itu tutup ya begitu, jangan sampai dibuka. Dan itu butuh keimanan yang kuat ya. Sekalipun saya melihat sekarang terjadi juga banyak perempuan mukmin ya gitu, yang ketika ke sekolah ada yang dilepas juga ya. Kita menyayangkan ya kepada anak sekalian yang hari ini sekolah di SMA 4, tolong dijaga pakaiannya ya. Juga sekalipun ada juga orang tua yang membiarkan anaknya membuka auratnya. Siapa nanti yang bersalah? Adalah orang tuanya. Kenapa anak dibiarkan tidak berkerudung? Kalau sudah bersuami,
Siapa yang bersalah? Suaminya. Kalau suaminya tidak menegurnya, membiarkannya, yang salah adalah suaminya. Tapi kalau sudah diingatkan oleh suaminya, perempuan yang tidak mau mengikuti, ya yang bersalah adalah perempuan itu sendiri gitu. Ya, jadi kalau suami membiarkan istrinya membuka auratnya dan tidak pernah menegurnya, maka yang bersalah adalah suami. Tapi kalau sudah diingatkan berkali-kali tetap si perempuan tidak mengikuti perintah suami, berarti yang salah adalah wanita itu sendiri. Udah tadi sama orang tua yang sudah menegur anaknya yang perempuan, berkali-kali menegur, menasehati, memberikan arahan, tetapi dia tidak melaksanakannya, itu sudah bebas kewajiban, ya gitu. Tapi kalau tetap maksa saja, ya udah itu. Yang penting orang tua sudah memberikan arahan berkali-kali, nasihat, tausiah yang baik kepada anak itu, berarti sudah. Tapi kalau tetap anaknya membangkang, ya itu urusan masing-masing pada akhirnya. Jadi sekali lagi untuk menjaga kehormatan manusia, ya gitu. Islam begitu tegas terkait dengan pakaian. Di perempuan tutupi auratnya, seluruh tubuhnya yang nampak cuma bagian muka saja, dan tangannya yang telapak tangan ini nih boleh buka. Juga laki-laki kalau keluar rumah tutup bagian sampai ke kaki, ya. Juga termasuk main bola. Gimana kalau main bola? Itu kan sampai paha, ya. Itu udah menyalahi kaidah sebetulnya. Ya. Jadi kalau main bola, laki-laki tetap harus menutupi sampai ke bagian lututnya. Pahanya jangan kelihatan begitu. Saya kira itu tidak mengurangi kelincahan lari, kan? Jadi kalau pakai kolor bola sampai menutupi lututnya, saya yakin tidak mengganggu gerak larinya. Tetap akan lincah itu, kan gitu. Kalau kita tadi berpegang teguh kepada Islam. Tapi kadang-kadang kadang-kadang diabaikan juga, ya gitu. Jadi kalau itu dilaksanakan dengan baik, ya olahraga itu adalah mubah untuk kesehatan, dapat kebaikan, pahala, juga sekaligus dengan pakaian yang menutupi auratnya juga dapat pahala, kebaikan dari Allah. Sambil dapat sehat juga dia dapat pahala dari Allah kalau dia pakaiannya menutupi auratnya, begitulah. Itulah yang pertama. Jadi untuk menjaga kehormatan manusia, Islam dengan tegas menjelaskan panduan tentang cara berpakaian yang baik, ya. Nanti sudah kita bahas di surah Al-A'raf 26, An-Nur ayat 31, dan kemudian Al-Ahzab 9. Kalau itu dilaksanakan dengan baik, pasti tempat hikmah yang sangat banyak, ya. Jadi kalau kita mengikuti aturan Al-Quran terkait pakaian, ya tadi laki dan perempuan, itu dipastikan akan diraih hikmah-hikmah yang banyak, ya gitu. Masih ngajar di MJ, ya, masih. Saya Jumat Sabtu saya ngajar di MJ, di Senin sampai Kamis saya ngajar di SMA 4. Kalau Jumat Sabtu ngajar di MJ masih, ya gitu. Alhamdulillah masih terus ngajar. Itu satu. Jadi terkait melihat kehormatan, Islam telah memberikan aturan terkait pakaian. Nah, yang kedua, ya, tentang memelihara kehormatan dengan cara menjaga pergaulan dengan lawan jenisnya, ada larangan berzina di situ. Ya, larangan berzina itu sangat tegas, hukumnya haram. Maka Allah katakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati. Dekat aja nggak boleh, apalagi dekatnya itu, apalagi zina, ya gitu kan gitu. Jangan mendekati zina, artinya apa? Melakukan perbuatan yang mengantarkan kepada zina. Apa itu? Adalah larangan berpacaran. Islam mengharamkan pacaran. Kenapa? Dengan pacaran itu akan mengantar kepada perbuatan zina, begitu kan? Orang berzina kan tidak langsung, kan, ada prosesnya, kan, ada langkah-langkahnya, kan gitu. Apa langkah-langkahnya? Adalah tadi pacaran.
Makanya kepada laki-laki, kalau memang ingin menjaga kehormatan dirinya, maka jangan pacaran. Kalaupun nanti kenal dengan perempuan, niatnya adalah untuk menikah, bukan untuk pacaran. Langsung mengkhitbah, melamar, langsung dia menikah, bukan pacaran. Insya Allah itu akan terjaga kemuliaan dia. Tapi kalau sudah mengabaikan kaidah-kaidah pergaulan dalam Islam, tadi dia berpacaran, dia berzina, ya sudah. Manusia tidak lagi ada kemuliaan. Mungkin sama dengan ini nih. Akan sama dengan yang saya pegang ini. Kalau lagi ada maunya ini, kejar lawan jenisnya, lakukan di depan orang, lakukan. Nggak ada rasa malu sini, nggak ada rasa malunya. Jadi kalau kita manusia punya agama, punya akal, punya malu di situ. Insya Allah kalau dia punya rasa malu yang tinggi, tidak melakukan hubungan yang dilarang, maka saya yakin dia akan menjadi manusia yang terhormat dan mulia. Tapi kalau mengabaikan kaidah-kaidah itu, ya yakin akan tidak mulia lagi, ya tidak terpelihara kehormatan dia. Makanya Islam itu tegas ya kepada kita, bagaimana agar kita mulia adalah dengan cara menerapkan syariat Islam terkait pakaian. Yang kedua adalah terkait pergaulan bebas, itu harus ditinggalkan. Malah zina itu sangat keras itunya, sanksinya. Dalam Quran surah An-Nur ya ayat 2 itu sanksi bagi orang-orang yang berzina. Bisa dibuka An-Nur ayat 2 ya. Silakan lihat ayatnya, surah ke 24 tadi, surah An-Nur ayat 24. Ayat yang kedua silakan dibuka. Ya, surah An-Nur ayat yang kedua, mangga. Itu adalah sanksi hukuman bagi orang-orang yang berzina. Lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu pezina perempuan, waz-zani dan pezina laki-laki, fajlidu maka cambuklah keduanya itu ya, mi'ata jaldah. Berapa cambuk? 100 kali cambukan. Saya ulangi lagi, pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka cambuklah keduanya itu mi'ata jaldah ya, 100 kali cambukan gitu. Untuk apa dicambuk? Di depan umum, disaksikan oleh orang-orang mukminat. Untuk apa? Di tempat umum. Pertama, bagi si pelaku akan ada efek jerak. Yang melihat tidak melakukan hal yang sama. Ya, sekali lagi, ketika ada pencambukan, itu dilakukan di tempat umum, di tempat yang terbuka, disaksikan oleh ribuan orang-orang mukmin dan mukminat. Untuk apa disaksikan? Satu, agar si pelaku perzinahan akan ada efek jerak di situ, ada rasa malu dan efek jerak, tidak mengulangi lagi perbuatannya itu. Nah, yang kedua, Nasa ya dan Zaki hadir bertiga. Jadi pertama, dengan dicambuk di depan umum, bagi si pelaku ada jerak, tidak akan mengulangi lagi hal yang sama. Nah, bagi yang menonton, perempuan, laki yang menonton itu apa? Tidak melakukan hal yang seperti itu, tidak mau melakukan yang sama seperti itu, karena resikonya berat tadi. Ketika dia berzina akan dicambuk di depan umum gitu, kan terhina nanti, malu kan? Yang malu bukan hanya diri, juga orang tua pun akan malu gitu. Itulah kenapa Islam begitu keras bagi si pezina ya gitu, karena sekarang di tengah era global ya, dunia teknologi begitu tersebar luas begitu saja,
peluang-peluang itu sangat banyak, maka bisa terjadi perzinahan kalau tidak punya agama yang kuat. Makanya untuk menghalangi untuk berzina itu tadi ya, maka ada sanksi hukum yang sangat keras. Tadi apa? Dicambuk 100 kali di depan umum itu. Untuk apa tadi? Untuk agar si pelakunya jera. Yang kedua, orang yang menonton tidak akan melakukan hal yang sama. Itulah kenapa Islam menetapkan hukum seperti itu ya. Itu semua untuk kebaikan manusia. Jangan ada cara pandang yang salah. Wah, Islam itu tidak manusiawi katanya ya, tidak manusiawi. Kenapa orang berzina dicambuk? Dan sekarang kan nampak sekali bahwa banyak kasus perzinahan kadang-kadang tanpa ada hukuman yang jelas ya begitu. Ada dua hal yang terkait memelihara kehormatan manusia. Ya, pertama adalah perintah untuk memakai pakaian yang menutupi aurat. Ya, kita ikuti dengan baik, taati dengan baik. Maka yang kedua, menjaga pergaulan yang baik ya. Siapa tuh date ketemu 18 di mana kita ketemu ya? Bertemu di mana? 18 tuh ketemunya di mana? Date Krams. Lupa lagi nih. Ketemu di mana kita tuh, Pak? Ya alhamdulillah lewat TikTok kita bisa ini ya, bisa ada komunikasi walaupun tidak langsung gitu ya. Alhamdulillah bisa menjalin ukhuwah di antara kita, bisa ketemu lagi. Nanti insya Allah kita bertemu di rumah ya di Cikupa itu. Sekali itu barangkali kajian kita malam hari ini ya. Sekali lagi bahwa yang keenam, Islam itu yang keenam berfungsi untuk menjaga kehormatan manusia ya, agar tetap kita mulia sebagai makhluk yang beragama, juga makhluk yang berakal. Ya, Agus dulu juga angkatan kemarin itu Lebaran pada kumpul di sini ya. Ketika Lebaran kemarin bulan Syawal itu anak Al-Fikri kumpul di rumah. Ada kurang lebih 10 orang itu, ramai juga, 15 orang malah kumpul di sini. Insya Allah mau tahun besok ini, Lebaran besok kita bisa kumpul di sini ya, di rumah. Barangkali kajian kita malam hari ini semoga bermanfaat. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di malam besok ya. Dari mulai jam 8.15 kayaknya ya, sampai jam 9.15 menit kita ketemu lagi, kurang lebih 1 jam pertemuan. Jadi kita bisa bisa ngobrol, bisa diskusi. Ya tolong dijadwalkan ya. Jadi biar besok rencana juga pengen ada silaturahmi anggota Fikri, kalau bisa semua angkatan akan kita undang. Jadi angkatan ada perwakilan semua angkatan ya, kita ingin undang semuanya. Kita adakan acara silaturahmi reuni itu ya, reuni Al-Fikri. Nah, kita butuh ini, butuh apa? Butuh jaringan yang bisa merekrut itu kan. Nah, mungkin yang punya nomor-nomor angkatannya itu bisa dikontak-kontak, kita berikan informasi. Nanti kita bisa kumpul. Mungkin pertama bisa bukber dulu ya, ngumpul di sekolah, bukber Ramadan. Kita rencanakan kapan kita ngumpul gitu. Nanti Lebaran Syawal kita adakan acara silaturahmi untuk seluruh angkatan kalau bisa ya gitu. Kalaupun mau ya mungkin kita adakan di luar Cikupa, di mana tempatnya kira itu bisa dibicarakan. Dimohon untuk kepada teman-teman Al-Fikri yang punya nomor-nomor pengurus yang lain bisa dikirim. Nanti biar saya juga ikut menghubungi juga ya gitu. Berarti yang hadir angkatan 2003, angkatan 2001,
satu yang ada di 2004 juga hadir itu kalau ini belum. Terima kasih ya pertemuannya. Besok ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkatan berapa itu? Angkatan namanya siapa lupa lagi, nama aslinya apa, nama aslinya? Angkatan lulusan tahun berapa Al-Fikrinya? Ini kayaknya udah mulai akan berakhir. 4 menit lagi akan berakhirnya ini. Tadi kita mulai jam 8.15 menit ya, 8 lebih 20-an menit tadi itu kita mulai. 1 jam akan segera berakhir ya ini ya. Jadi kita insya Allah besok kita ketemu lagi 2017 ya. Raihan Qadri. Oh, angkatan Raihan ya. Oh, Raihan. Saya juga butuh nih untuk angkatan Raihan ya. Ini kalau bisa mah minta nomor teleponnya itu. Kita akan merancang kegiatan lomba ini menjelang Ramadan. Saya butuh angkatannya Raihan Qadri itu. Raihan, siapa lagi? Farhan ya. Raihan, Farhan. Saya butuh ngobrol juga ini untuk rencana kegiatan lomba. Ada lomba dakwah dan juga ada lomba tahfiz. Rencana di pertengahan Sa'ban menjelang Ramadan. Butuh keterlibatan dari alumni Al-Fikri. Nanti kita bicarakan teknisnya, termasuk dananya yang dibutuhkan berapa. Kita nanti bicarakan juga teknis untuk sosialisasinya bagaimana, termasuk sampai detail ke acaranya kita ingin dibicarakan secara lengkap itu. Kalau ada waktu nanti bisa ketemu di rumah barengan dengan Raihan ya, dengan Farhan juga. Kita akan coba ngobrol. Mungkin nanti ada peluang untuk itu ya, kalau kita ngobrol bareng itu. Jadi mohon disampaikan ke Raihan dan kawan-kawan, nanti bisa ngobrol di rumah. Sekaligus ngobrol dengan Bu Rosda juga nanti ya, biar nanti diskusinya lebih menarik dan tuntas itu ya barangkali. Ya, sekali lagi terima kasih banyak kepada para siswa juga para alumni yang telah hadir dan ikut diskusi malam hari ini. Semoga untuk malam berikutnya kita nanti bisa ketemu lagi, bisa ngobrol lagi. Kita akan membicarakan hal-hal yang penting terkait kegiatan keagamaan di sekolah. Termasuk agenda Ramadan, nanti ada pesantren Ramadan juga, nanti ada sanlat Ramadan, ada juga nanti acara tabligh akwa Ramadan kita akan adakan lagi nanti ya di pertengahan Ramadan sambil selesai penutupan
Sanlak, tutup dengan acara tabligh akbar. Nanti ada bukber juga seluruh siswa, sehingga kegiatannya akan lebih menarik ya gitu. Tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah.